Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Bahtiar dengan NIM 18070160077. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan saya pada studi kasus ADD. Ini saya akan memperkenalkan identitas dari subjek yang saya wawancarai. Namanya adalah Irfan Dwi Laksana. Tanggal lahirnya adalah 21 Juni 2011. Untuk kelaminnya laki-laki dan usianya sekarang adalah 9 tahun. Untuk alamatnya Jalan Tarupolo, RT 5, RW 13. ADD atau Attention Deficit Disorder. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian dari ADD. ADD sendiri merupakan suatu bentuk kelainan yang membuat seseorang sulit mengontrol tindakannya dan mengalami kesulitan untuk fokus pada suatu atau sulit memperhatikan suatu kondisi atau wacana. Selanjutnya saya akan menjelaskan gejala yang dialami subjek yang saya dapat. Yang pertama, anak tersebut cenderung pasif. Tidak seperti anak pada umumnya, anak lebih banyak murung dan diam. Untuk yang kedua adalah susah untuk berkonsentrasi. Hal tersebut membuat subjek sering tertinggal ketika memahami pelajaran. Untuk yang selanjutnya, subjek sendiri mudah lupa. Subjek sering lupa pada berbagai hal, seperti letak benda, materi pelajaran, dan peristiwa dalam hidupnya. Untuk perkembangan yang dialami subjek sendiri, pada perkembangan fisiknya dan pada perkembangan sosialnya. Untuk di fisiknya sendiri, pada sisi perkembangan fisik, subjek dapat dikatakan normal seperti anak pada umumnya, karena tidak ada perubahan yang menonjol pada fisik subjek tersebut. Untuk perkembangan sosial, pada perkembangan sosial, anak cenderung lebih murung dan terkesan antisosial. Subjek juga merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru karena subjek sendiri merupakan anak yang lebih pasif dari anak-anak pada umumnya. Selanjutnya adalah penanganan yang diterima oleh subjek. Penanganan yang pertama yang akan saya bahas adalah penanganan yang diterima kepada subjek dari sekolah. Dari sekolah sendiri, guru tidak memberikan perlakuan khusus kepada subjek. Guru lebih menganggap subjek seperti murid pada umumnya. Hal ini didasari karena subjek merupakan murid yang pendiam dan kurang menonjol dalam pelajaran atau akademis. Subjek lebih memilih diam atau malu atau enggan untuk bertanya kepada gurunya saat subjek kesulitan atau tidak paham dalam mengerjakan suatu soal atau materi yang gurunya berikan. Namun, teman-teman subjek memberikan dukungan kepada subjek. Hal tersebut bisa dilihat saat teman-temannya menjelaskan kepada subjek tentang materi atau pelajaran yang tidak dia kuasai. Teman-temannya biasanya selalu memberikan pengertian kepada subjek untuk bisa memahami dan menyusul teman-temannya atau setara dengan teman-temannya dalam hal pelajaran. Untuk orang tuanya tergolong orang tua yang sibuk untuk bekerja. Ayah ibunya sibuk untuk bekerja dan biasanya pulang sore atau malam. Untuk subjek sendiri, biasanya diberikan les atau bimbingan pelajaran. Orang tuanya melakukan hal tersebut karena sedikit khawatir dengan anaknya yang nilainya kian menurun dan sulit untuk menerima pelajaran. Maka orang tuanya menitipkan anaknya ke tempat bimbingan belajar atau tempat les. Terima kasih. Sekian presentasi laporan dari saya. Saya minta maaf jika banyak kekurangan dari laporan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.